Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Huwallazi idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bertemu pada sesi yang ke-21 kajian Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas langsung Asmaul Husna yang ke-21 dan ke-22, yaitu Al-Qabid, Al-Basit. Karena dua nama ini satu pasang, satu paket, apabila disebut salah satunya maka maknanya jadi timpang. Al-Qabid menunjukkan kebesaran atau kekuasaan Allah, sedangkan Al-Basit menunjukkan keindahan atau kemurahan Allah. Ketika keduanya digabung, maka menjadi makna yang sempurna. Kita awali dari Al-Qabid. Dialah Allah yang menggenggam ruh dari jasad makhluk-makhluknya dalam dua keadaan, yaitu ketika mati dan ketika tidur. Jadi saudaraku, ketika ada makhluk Allah mati, maka itulah Al-Qabid, Allah yang menggenggam ruhnya. Termasuk ketika ada makhluk Allah tidur, itu juga Al-Qabid, Allah yang menggenggam ruhnya. Kemudian Al-Basit, dialah Allah yang menyerahkan atau mengembalikan ruh kepada jasad makhluknya pada tiga keadaan. Yang pertama, pada saat penciptaan pertama dari makhluknya. Kalau itu manusia, ketika janin umur 120 hari, disitulah Allah memberikan ruhnya. Itulah Al-Basit. Kemudian kondisi yang kedua, pada saat bangun dari tidur. Manakala kita bisa membuka mata kembali, bangun dari tidur, itulah Al-Basit, Allah yang mengembalikan ruh pada jasad kita. Kemudian keadaan yang ketiga adalah nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat, pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, itulah Al-Basit, Allah yang mengembalikan ruh kepada jasad makhluknya setelah mati. Saudaraku yang berbahagia, kemudian makna berikutnya Al-Qabid adalah Allah yang maha mengambil sebagian harta dari orang-orang kaya, kemudian menghamparkan rezeki kepada orang-orang miskin. Jadi Allah memerintahkan sedekah bagi orang-orang kaya, itu Al-Qabid. Lalu Allah memerintahkan menyerahkan sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkan, itu adalah Al-Basit. Makna berikutnya, Al-Qabid dia yang menyempitkan atau menahan rezeki dari orang-orang miskin, sehingga terasa tidak ada lagi kemampuan memenuhi kebutuhannya. Nah, itu adalah Al-Qabid. Sedangkan Al-Basit, dialah Allah yang melapangkan rezeki pada orang-orang kaya hingga tiada terasa lagi kebutuhannya. Kalau di dalam Al-Quran, surah Saba ayat 39, Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadih wa yaqdirulah. Jadi manakala kita kesulitan mendapatkan rezeki, atau mungkin rezeki yang kita harapkan belum kita peroleh, itu adalah kebesaran Allah dengan namanya Al-Qabid. Lalu manakala kita mendapatkan rezeki dengan begitu mudahnya, itu adalah kemurahan Allah dengan namanya Al-Basit. Berikutnya, Al-Qabid, dia yang menyempitkan hati manusia hingga terasa sesak, terasa galau dan sebagainya. Lalu Al-Basit, dia pula yang melapangkan hati manusia hingga segala kesusahan sirna. Sehingga saudaraku, Al-Qabid dan Al-Basit ini harus selalu digandengkan, sehingga menumbuhkan atau membuahkan kesempurnaan makna dan menjadi suatu
kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Ada pasang, surut, naik, turun, ada susah, ada senang, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang sehat, ada yang sakit, dan seterusnya. Itu semua karena dua nama Allah ini. Manakala kita susah, itu adalah Allah yang membuat susah dengan namanya Al-Qabid. Manakala kita senang, Allah yang membuat hati kita senang dengan namanya Al-Basit. Ketika kita gagal, itu Al-Qabid. Ketika kita sukses, itu kekuasaan dari Al-Basit. Ketika kita sakit, itu adalah kekuasaan Al-Qabid. Allah yang menggenggam kesehatan kita. Sedangkan ketika kita sehat, itu adalah Al-Basit. Allah yang melapangkan kesehatan kepada diri kita. Saudaraku yang berbahagia, di dalam surah Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah itu yang menggenggam dan yang membentangkan. Itu mudah bagi Allah. Menghidupkan, mematikan, itu hal yang mudah bagi Allah. Menjadikan kaya, menjadikan miskin. Melapangkan hati, menyempitkan hati. Itulah kebesaran Al-Qabid, Al-Basit. Saudaraku yang berbahagia, di dalam hati kita, manakala meyakini, manakala kita beriman kepada Al-Qabid dan Al-Basit, akan membuahkan rasa harap dan rasa takut kepada Allah, atau khaufan wa tama'an. Sebagaimana difirmankan dalam surah Ar-Rum ayat 24, Huwaladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Dialah zat yang menampakkan pada kalian petir, sehingga kalian ada rasa harap dan ada rasa takut. Berharap akan datangnya hujan, tapi juga ada rasa takut dengan azab Allah melalui petir tersebut. Dalam surah Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Nah, saudaraku yang berbahagia, keimanan kita, keyakinan kita kepada Al-Qabid dan Al-Basit ini akan menumbuhkan rasa takut dan rasa berharap kepada Allah yang seimbang, 100%, 100%. Karena manakala salah satunya berkurang, akan membahayakan bagi diri kita. Misalnya, kita terlalu takut, terlalu yakin dengan Al-Qabid, namun kurang yakin dengan Al-Basit. Yang terjadi apa? Kita akan menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang putus asa. Sebaliknya juga demikian, terlalu meyakini kepada Al-Basit, harapannya tinggi, yang selalu diingat Al-Basit, Al-Basit, Al-Basit. Ini juga membahayakan, karena akan membuat kita terlena atau terpedaya. Berbuat maksiat pun kita santai, merasa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Memang betul, tetapi ini berbahaya bagi kita apabila kita biarkan. Jadi kita harus seimbang. Keyakinan antara Al-Basit dan Al-Qabid ini harus sama-sama kuatnya. Sehingga satu sisi kita ada rasa takut kepada Allah, tapi satu sisi juga punya harapan yang besar terhadap Allah. Saudaraku yang berbahagia, ketika Allah memberikan kelapangan kepada kita, tujuannya agar kita tidak selalu berada di dalam kesempitan. Lalu ketika Allah memberikan kita kesempitan, ini juga karena Allah ingin kita tidak terhanyut dan terlena di dalam kelapangan. Lalu apa makna yang kedua atau buah iman kepada Al-Qabid dan Al-Basit yang kedua? Kita akan menjadi orang yang tidak mudah putus asa dari rahmat Allah ketika ditimpa musibah atau kesusahan, dan tidak senang yang berlebihan ketika mendapatkan anugerah, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan singkat dari Al-Qabid, Al-Basit. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin pada kita semuanya, sehingga bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang ada pada Al-Qabid dan Al-Basit, sehingga menjadi karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.